Desa itu sunyi, terpencil. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua. Dindingnya kusam, catnya terkelupas. Jendela-jendela yang dulu mungkin indah kini buram tertutup debu, seperti mata yang tertutup selamanya. Rumah itu berdiri sendiri, dijauhi penduduk desa. Mereka takut. Rumor dan cerita menakutkan berputar di sekitar rumah itu. Konon, rumah itu berhantu. Beberapa penduduk desa bersumpah pernah melihat bayangan aneh di jendela. Yang lain mendengar suara tangisan di tengah malam. Ada yang pernah masuk, tetapi tidak pernah kembali. Rumah itu seperti raksasa yang sedang tidur, menunggu untuk menelan siapapun yang berani mengganggunya. Suasana menakutkan selalu menyelimuti rumah itu, seperti kabut tebal yang tak pernah tersibak. Randy, seorang remaja yang pemberani, tidak mempercayai cerita-cerita itu. Dia menganggapnya sebagai takhayul kuno. Baginya, rumah itu hanyalah rumah tua biasa, terbengkalai dan dilupakan. Suatu hari, Randy memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita-cerita itu tidak benar. Dia ingin melihat sendiri, memasuki rumah terlarang itu, menantang rasa takut yang mencengkeram penduduk desa. Aku akan membuktikan bahwa itu semua hanya cerita bohong, katanya kepada teman-temannya. Mereka mencoba menghentikannya. Jangan, Randy, itu berbahaya. Tetapi tekad Randy sudah bulat. Dengan langkah mantap, Randy berjalan menuju rumah tua itu. Matahari mulai terbenam, langit berwarna merah darah seperti firasat buruk. Randy berdiri di depan pintu rumah. Kayunya lapuk dimakan usia. Angselnya berkarat. Dengan satu tendangan, pintu terbuka dengan suara derit panjang yang menakutkan. Bau apak dan debu langsung menyerbu hidung Randy. Udara di dalam rumah terasa berat dan dingin. Randy melangkah masuk, hati-hati. Lantai kayu berderit di bawah kakinya. Setiap suara memecah kesunyian yang mencekam. Ruangan itu remang-remang. Sinar matahari yang samar masuk melalui celah-celah di dinding. Randy melihat perabotan tua yang tertutup debu. Lukisan-lukisan dengan wajah-wajah muram menatapnya dari dinding. Randy merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Perutnya terasa mual, seolah-olah ada sesuatu yang jahat mengawasinya. Randy berjalan menelusuri lorong yang gelap. Debu beterbangan, menari-nari dalam sinar matahari yang redup. Tiba-tiba Randy mendengar suara. Suara bisikan samar, seperti orang yang sedang bercakap-cakap. Dia berhenti, menahan napas, dan mendengarkan dengan saksama. Suara itu datang dari salah satu kamar di ujung lorong. Randy melangkah pelan-pelan mendekati kamar itu. Jantungnya berdebar kencang. Di depan pintu kamar, Randy berhenti. Suara bisikan itu semakin jelas. Dia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Bahasanya aneh, seperti bahasa kuno yang tidak pernah didengarnya sebelumnya. Randy menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu kamar itu. Pintu terbuka dengan suara derit yang memekakkan telinga. Randy melangkah masuk. Section 5 gelap dan sunyi. Kamar itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Suara bisikan itu lenyap, seolah-olah suara itu hanya ada dalam imajinasinya. Randy merasa lega, tetapi juga semakin ketakutan. Tiba-tiba, lampu di lorong padam. Randy terjebak dalam kegelapan total. Dia tidak dapat melihat apa-apa. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti dirinya. Randy meraba-raba dinding mencari saklar lampu, tetapi dia tidak menemukannya. Dia mulai panik. "Halo?" teriaknya, tetapi ada gemes suara sendiri yang sama. Section 6 Penemuan Misterius. Randy merogoh saku celananya, mencari ponselnya. Dia menyalakan senter ponsel dan mengarahkannya ke sekeliling. Napasnya tercekat. Di sudut ruangan dia melihat sesuatu. Sebuah buku tergeletak di lantai. Sampulnya terbuat dari kulit tebal dan dihiasi ukiran aneh. Randy mengambil buku itu dan membersihkan debunya. Judul buku itu tertulis dalam bahasa asing yang tidak dikenalnya. Randy membuka buku itu. Halaman-halamannya menguning dan rapuh. Tulisan tangan yang rapi dan indah memenuhi setiap halaman. Randy tidak mengerti bahasa itu, tetapi dia merasakan hawa dingin yang aneh saat menyentuh buku itu. Randy menyimpan buku itu di dalam tasnya. Dia harus keluar dari rumah itu. Sekarang juga. Sesuatu yang jahat ada di rumah itu bersamanya.
dia dapat merasakannya. Section 7, cerita lama terulang kembali. 5 tahun kemudian. Rumor tentang rumah hantu itu masih beredar di desa, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Rumah itu tetap terbengkalai seperti hantu yang terus menghantui desa. Dina, seorang gadis remaja yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar cerita tentang rumah hantu itu. Seperti Randy, dia tidak mempercayai cerita-cerita itu. Dia menganggapnya sebagai cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Penasaran, dulas medot swinging meram itu, dia ingin melihat sendiri. Bukti hindi trim perlu ditukar. Sama seperti Randy yang lalu. Section 8, teror tak berujung. Dina berdiri di depan rumah itu, sama seperti Randy, dia merasakan hawa dingin yang aneh. Tetapi dia mengabaikannya. Ini hanya rumah tua, pikirnya. Dia mendorong pintu rumah itu. Pintu terbuka dengan suara derit yang sama menakutkannya seperti yang didengar Randy. Dina melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa berat dan dingin. Sama seperti yang dirasakan Randy. Dina menelusuri ruangan demi ruangan. Diri saya melihat perabotan tua yang rumah. Berselupkisan dengan buasnya mures. Dan teningi sama. Sesuatu yang tersambut. Section 9, misteri abadi. Tiba-tiba, Dina mendengar suara. Suara bisikan samar. Sama seperti yang didengar Randy. Dia berbalik. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Lampu di lorong padam. Kegelapan menelan Dina. Dia menjerit, tetapi suaranya tertelan kegelapan. Dia berlari menuju pintu. Tetapi pintu itu terkunci. Dina terjebak dia sendirian di dalam kegelapan. Dengan sesuatu yang jahat. Apakah dia akan bernasib sama seperti Randy? Atau akankah misteri rumah tua itu terungkap?